Minasan, welcome again with Mr. K di sini. Pembahasan tentang ending dari One Piece sepertinya sedang menjadi topik yang sangat panas. Mengingat Odachi sendiri entah mengapa di Pulau Egghead seolah memberikan banyak sekali potongan puzzle terakhir dari One Piece. Hingga kita semua pun pada akhirnya merasa percaya kalau ending dari serial ini semakin dekat, Nah, yang menarik sebenarnya ada pada sisi kerajaan kuno itu sendiri. Meski terasa begitu sangat cepat semua informasi yang kita dapat baru-baru ini, tapi dari pihak pemerintahan dunia, ya atau yang berarti pihak aliansi ke-20 kerajaannya, mungkin tinggal nama-nama anggota kerajaan yang beraliansi saja yang belum sepenuhnya terungkap. Namun dari sisi Joy Boy dan kerajaan kuno kayaknya masih sangat banyak tanda tanya tentang siapa saja aliansi atau bahkan kru dari Joy Boy sendiri. Karena faktanya kita sudah diberikan informasi pasti ya kalau Joy Boy adalah sang bajak laut pertama. Kayaknya sosok misterius dengan tutup mata ala-ala bajak laut yang dimaksud oleh Odachi sih mengarah ke Joy Boy, keren. Makanya dengan cepatnya informasi yang kita miliki sekarang yang tentunya diungkap di Arc Egghead, sepertinya menarik untuk membahas siapa saja karakter-karakter yang sudah diasosiasikan dengan pihak Joy Boy atau setidaknya berasal dari masa lalu. Karena sangat mungkin bukan kalau mereka adalah kru Joy Boy di masa lalu. Well, tanpa banyak basa-basi lagi kita langsung aja ke kontennya, ge. Let's go. Joy Boy sang bajak laut pertama, orang yang memimpin kerajaan kuno bersamaan dengan orang yang memakan buah iblis Hito-Hitonomi model nikah sebelumnya. Yang mana sekarang diteruskan oleh Or bekas Sencho Luffy setelah 800 tahun lamanya, buah itu tidak pernah awak kening. Sepak terjang Joy Boy sampai menjadi seorang bajak laut, lalu mengumpulkan nakama-nakama pilihannya. Cerita perjalanan Joy Boy ini tentu akan menjadi sisi yang menarik, karena kerajaan kuno itu sendiri keberadaannya akan menjadi tanda tanya. Apakah kerajaan itu adalah tempat Joy Boy lahir atau merupakan tempat yang akhirnya ditinggali Joy Boy bersama nakama miliknya? Timeline kapan Joy Boy menjadi seorang bajak laut emang rasanya menjadi sangat penting, Tapi yang pasti ya, Joy Boy di sini merupakan sosok yang sudah bisa kita pastikan berasal dari 900 tahun yang lalu. Dan dia adalah kapten dari bajak lautnya sendiri. Karena Joy Boy merupakan orang yang melawan pihak aliansi ke-20 kerajaan. Nampaknya tinggal menunggu waktu pula ya, hingga akhirnya kita diperlihatkan wujud sesungguhnya dari orang nomor 1 di serial One Piece pada era Void Century ini, Iron Giant. Robot kuno raksasa merupakan robot legendaris yang menyerang Marijua 200 tahun yang lalu. Padahal robot ini sendiri dibuat sebenarnya sudah sejak 900 tahun yang lalu, Masih menjadi pertanyaan memang, mengapa setelah hampir 700 tahun lamanya sang robot kuno baru bergerak menyerang Marijua? Apakah ada suatu chip khusus yang ditanam atau malah karena sumber energinya baru ada pada saat itu? Namun satu hal yang pasti, keberadaan robot kuno yang mengetahui nama Joy Boy, bahkan dia sendiri meminta maaf kepada sosok Joy Boy, membuat kita semakin bertanya-tanya. Ada hubungan apa sebenarnya antara Iron Giant dan Joy Boy? Apakah Iron Giant mirip seperti Jenderal Franky di era Luffy? Atau seperti apa? Karena meski seolah terbuat dari besi dengan teknologi yang canggih, Iron Giant seolah memiliki emosi yang hidup di dalamnya. Sehingga menarik untuk kita tunggu, Apakah Iron Giant merupakan teman atau nakama dari Joy Boy di masa lalu? Atau sebenarnya Iron Giant hanya dibuat dan merupakan sisa dari senjata perang? Yang mana berarti sebenarnya dahulu ya Iron Giant itu ada banyak dan yang kita lihat sekarang adalah yang tersisa dari era itu. Soalnya fakta kalau Iron Giant kembali dibangkitkan di era sekarang dan malah sepertinya akan memegang peranan penting, karena dari informasi yang diberikan oleh York, Dr. Vegapunk kemungkinan menyimpan dan musik siaran miliknya di dalam Iron Giant. Yang berarti ya pertarungan antara Iron Giant dengan para tetua Gorosei menjadi hal yang bisa kita harapkan terjadi di beberapa chapter selanjutnya. Tsunisa, sang gajah raksasa yang saat ini sedang terus-menerus berjalan sebagai hukuman yang dia terima, Entah sejak kapan sebenarnya Zunisa dijadi hukuman untuk terus mengelilingi dunia. Yang pasti ya, Zunisa pun diketahui sebagai salah satu orang yang mengenal Joy Boy. Namun dikatakan ya, Zunisa melakukan sesuatu kejahatan yang menyebabkannya mendapatkan hukuman. Ya, apa yang dilakukan oleh Zunisa di masa lalu hingga menyebabkannya dia mendapat hukuman menjadi sesuatu hal yang menarik untuk kita ketahui. Karena pada akhirnya hal itu pun akan memberikan informasi apakah dosa Zunisa di masa lalu ada hubungannya dengan perang besar antara kerajaan kuno dengan pemerintahan dunia atau enggak. Yang pasti satu kemiripan yang diperlihatkan oleh Zunisa dan robot raksasa, yaitu bagaimana keduanya menyadari kembalinya Joy Boy. Khususnya ketika Luffy sudah bisa membangkitkan mode nikahnya. Apakah ini pertanda kalau keduanya memiliki hubungan di masa lalu dengan Joy Boy? Soalnya gak masuk akal rasanya jika keduanya tiba-tiba saja menyadari kehadiran kembalinya Joy Boy tanpa pernah mengenal Joy Boy di masa lalu terlebih dahulu. Nefertari the Lily.
Selanjutnya diketahui menjadi penyandang huruf D. Keluarga Nefertari merupakan salah satu keluarga kerajaan yang beraliansi di masa lalu untuk meruntuhkan kerajaan kuno ini. Sebenarnya sejak awal mereka sudah memutuskan berdiri untuk ideologi yang mana. Karena dengan memutuskan untuk tidak pergi atau tinggal di Marijua, berarti keluarga Nefertari sendiri ya sebenarnya bisa kita cap sebagai orang yang berbeda dengan para Tenryubito di atas sono. Nah, meski dianggap sebagai salah satu pendiri, Lily juga dikatakan berperan dalam melakukan suatu kesalahan yang menyebabkan batu poneglyph bisa tersebar ke seluruh dunia. Banyak sekali teori yang bertebaran tentang seorang Nefertari di Lily ini, Rek. Hal itu dipicu oleh sosok seorang Nefertari di Lily yang masih sangat misterius. Ditambah sosok Im Sam yang entah mengapa terlihat memiliki obsesi kepada ratu dari keluarga Nefertari di 800 tahun yang lalu. Well, apa yang sebenarnya terjadi di antara keduanya? Mungkinkah Im Sama sekarang menggunakan wujud Lily? Atau sebenarnya Im Sama menyukai Lily? Semua itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sering kali kita dengar di seluruh forum One Piece, Rek. Amatsuki atau Kosugi Toki. Chapter 964 mengungkapkan kalau Toki lahir 800 tahun yang lalu. Yang mana berarti Toki sedikit banyaknya mengetahui tentang sejarah di era Void Century. Terlebih menjadi istri bagi Kozuki Oden yang kita ketahui sempat berlayar di bajak laut besar. Hal ini tentu membuat informasi yang mereka miliki tentang sejarah dunia menjadi sangat banyak, Rek. Jurnal perjalanan Oden mungkin menjadi bukti dari bagaimana keduanya mengetahui rahasia dari sejarah Amatsuki Toki yang memakan buah Toki Tokinomi, sehingga memiliki kemampuan untuk mengirim dirinya sendiri atau orang lain ke masa depan. Karena ternyata ya tak mungkin untuk mengirimkan seorang ke masa lalu. Dan dengan cara inilah Toki mampu berada di era sekarang dan baru saja kehilangan nyawanya 20 tahun yang lalu, Rek. Meski sebenarnya Toki sendiri sudah memprediksi kapan waktu negeri Wano akan kembali berjaya. Makanya tepat sebelum kematiannya, Toki mengirimkan sang anak tertuanya bersama para pengikutnya ke timeline waktu yang dianggap mampu menyelamatkan negeri Wonokuri. Dan itu berhasil, Rek. Itu semua tadi orang-orang yang sudah kita ketahui memiliki hubungan dengan abad kekosongan. Meski beberapa klan atau wilayah diketahui menjadi aliansi dari berbagai pihak di masa lalu, entah itu pihak ke-20 kerajaan atau pihak Joy Boy sendiri. Namun hingga detik ini kita masih harus menunggu konfirmasi yang pasti dan faktanya. Siapa saja rekan-rekan atau orang-orang yang terlibat pada perang di masa lalu, ya? Nampaknya gak perlu menunggu waktu yang lama, karena Odachi sudah bersiap untuk membocorkan rahasia sejarah dunia kepada kita, terutama di abad kekosongan. Siaran sebentar lagi akan selesai, jadi kita tunggu aja Dr. Vegapunk. Apakah bisa selesai? Nyelesain lah siarannya. So, sekian terkait konten kali ini. See you next time. Adi Sekarang Belos. Stay safe everyone. Salam Hadi Media.